Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya Arum Rahmawati dan Wahyu Novitasari akan mempresentasikan mengenai topik 15, yaitu perbankan internasional. Perbankan internasional itu mendukung dan membantu aktivitas bisnis perusahaan transnasional atau TNC dengan cara membiayai impor dan ekspor, memperdagangkan falas dan currency option, meminjam dan meminjamkan dana di pasar euro currency, mengorganisasi dan berpartisipasi dalam kredit sindikasi internasional, menjamin obligasi Eropa atau Eurobonds dan obligasi lain, terus terlibat dalam pembiayaan proyek, menyediakan jasa manajemen kas internasional, beroperasi sebagai bank lokal yang melayani penyimpanan deposito dan kredit dalam mata uang domestik, serta menyediakan informasi dan memberi nasihat bagi langganan, termasuk TNC atau perusahaan transnasional. Pusat-pusat keuangan internasional. Perbankan internasional terkonsentrasi di beberapa kota yang sekaligus juga dikenal sebagai pusat-pusat keuangan dunia. Contohnya seperti London, Tokyo, dan New York. Tiga kota tersebut merupakan pusat keuangan terbesar dan melayani tiga jenis transaksi yang terjadi di pusat-pusat keuangan tersebut. Yang pertama, menyediakan dana bagi pelanggan domestik dengan peran klasik menjembatani antara investor atau deposan dan peminjam. Yang kedua, melayani pasar internasional di mana dana domestik disalurkan kepada langganan luar negeri atau dana dari luar negeri disalurkan untuk langganan domestik. Yang ketiga, melayani pasar offshore di mana dana luar negeri disalurkan untuk langganan luar negeri. Pusat-pusat keuangan lain seperti Paris, Zurich, Geneva, Amsterdam, Singapura, dan Hong Kong hanya melayani satu atau dua fungsi tersebut. Lalu pusat keuangan lain yang hanya melayani pasar keuangan offshore yaitu Luxembourg, Kepulauan Cayman, Bahama, Netherlands, Antilles, dan Bahrain. Selanjutnya itu tabel 18.1 dapat dilihat di buku halaman 311. Di situ ada tabel bank internasional terbesar beberapa negara pilihan pada tahun 1996. Tabel tersebut menunjukkan peringkat bank internasional terbesar di dunia. Bank-bank tersebut terlibat dalam transaksi internasional pada skala global. Jepang memiliki 9 bank terbesar di dunia yang merefleksikan kekuatan finansial Jepang dan sekaligus peranan bank tersebut dalam membiayai kebutuhan anggota grup bisnis Jepang Keiretsu. Peringkat tertinggi yang diduduki oleh Sanwa Bank telah bergeser setelah Bank of Tokyo dan Mitsubishi Bank melakukan merger pada bulan April tahun 1996 yang membengkakkan total kekayaan mereka sebagai bank terbesar di dunia menjadi 820 miliar dolar AS. Selanjutnya tabel 18.2 menunjukkan daftar bank internasional terbesar di beberapa negara Asia kecuali Jepang dan Cina. Tabel tersebut menunjukkan bahwa Taiwan Cooperative Bank hanya menempati peringkat ke-126 dengan total kekayaan 55 miliar dolar AS. Bank di kawasan ASEAN hanya menempati urutan ke-193, yaitu DBS Bank dari Singapura, lalu yang ke-208 Maybank dari Malaysia, yang ke-260 Krung Thai Bank dari Thailand. Terus Bank Negara Indonesia sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia yang memiliki aset 14 miliar dolar AS hanya menempati peringkat ke-351. Selanjutnya strategi internasional perbankan.
Strategi internasional yang dilakukan oleh perbankan umumnya bersifat evolusioner. Tahap evolusi perbankan internasional memiliki di 1980, yaitu yang pertama Arm's Length International Banking, atau perpanjangan tangan dari jaringan perbankan internasional. Terjadi bila bank domestik meneruskan misi perbankan internasional dari negara asalnya, yaitu menerima deposito dalam falas dan menyalurkan pinjaman internasional. Langganan utamanya adalah importir, eksportir, turis, dan bank-bank asing. Lalu offshore banking. Dalam tahap ini, bank menerima deposito, menyalurkan pinjaman, dan menanam investasi dalam euro currency. Contohnya yaitu bank-bank di Bahama atau Pulau Cayman, atau International Banking Facilities atau IBFS di USA. Bank jenis offshore aktif dalam membeli dan menyalurkan dana-dana jangka pendek, terus pinjaman sindikasi dan perdagangan falas. Yang terakhir yaitu host country banking atau multinational banking. Pada tahap ini, bank menawarkan segala jasa pelayanan di negara lain lewat cabang dari bank induk. Bank ini bersaing dengan bank-bank lokal dalam menarik deposito dan menyalurkan kredit dalam mata uang lokal di suatu negara. Perkembangan MII atau MIE Masyarakat Ekonomi Eropa menjadi pasar tunggal Eropa pada awal tahun 1993 terbukti membawa dampak yang signifikan terhadap struktur pasar perbankan di negara-negara MIE. Single European Act tahun 1985 telah menelurkan atau melahirkan apa yang dikenal dengan Single Banking License, yaitu peraturan yang memperbolehkan bank untuk beroperasi di semua negara anggota MIE tanpa izin khusus maupun harus menyuntik modal bagi cabang-cabangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Wahyu Novitasari, NIM 382. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis perbankan internasional. Jenis perbankan internasional antara lain seperti yaitu correspondent banks atau bank koresponden adalah bank yang berlokasi di negara lain dan memberikan jasa kepada bank lain secara koresponden, yaitu lewat faks, telex, surat, dan hubungan mutual deposit. Misalnya suatu bank Inggris mungkin saja memiliki bank koresponden di Bank Niaga Jakarta. Bank-bank domestik yang tidak memiliki cabang di luar negeri mau tidak mau akan mengandalkan bank koresponden untuk membiayai cabang TNC yang memerlukan pembiayaan dalam mata uang lokal. Bank koresponden selain itu juga menawarkan jasa lain seperti penukaran mata uang dan LC. Bagi kalangan bisnis, manfaat utama menggunakan bank domestik yang memiliki banyak hubungan koresponden adalah kemampuan menangani masalah finansial di berbagai negara lewat bank lokal yang paham betul dengan langganan di negara tersebut. Selanjutnya ada representative office atau kantor perwakilan. Dalam kantor kecil yang dibuka untuk memberikan jasa konsultasi kepada bank, langganan, serta bank koresponden. Tujuan suatu bank mendirikan kantor perwakilan di negara lain, terutama untuk membantu langganan kantor induk apabila mereka melakukan bisnis di negara tersebut atau di negara tetangga. Kantor ini juga melayani kantor pemberian pinjaman luar negeri yang mampu melakukan negosiasi berbagai transaksi bisnis. Namun, kantor perwakilan tidak punya wewenang untuk mendapat atau mentransfer deposito, serta tidak melayani jasa operasi seperti bank lokal. Selanjutnya ada banking subsidiaries, yaitu bank semacam ini merupakan bank terpisah namun dimiliki seluruh atau sebagian besar sahamnya oleh bank induk atau asing. Sebagai perusahaan yang terpisah, bank ini wajib untuk tunduk dengan semua peraturan di negara yang mana berada. Yang keempat ada branch bank atau kantor cabang di luar negeri, merupakan bagian operasional
dari bank induk dengan dukungan sumber daya sepenuhnya dari bank induk. Bank semacam ini terkena dua peraturan perbankan. Sebagai bagian dari bank induk, cabang harus mengikuti peraturan di negara asalnya. Selain itu, cabang juga terkena peraturan di negara mana ia berada, yang bisa saja mengenakan berbagai pembatasan atas operasi usahanya. Manfaat utama menggunakan cabang bank bagi kalangan bisnis adalah bahwa cabang bank tersebut akan melakukan semua jasa perbankan di bawah nama dan kewajiban hukum dari bank induknya. Selanjutnya yang kelima ada afiliates atau afiliasi, adalah bank yang secara lokal terpisah dan dimiliki sebagian, namun tidak selalu dikontrol oleh bank asing. Kepemilikan lainnya mungkin saja lokal ataupun dari bank asing lain. Keuntungan utama bank afiliasi adalah hubungan patungan antar kewarganegaraan. Bank ini menawarkan keahlian dari dua atau lebih pemilik. Bank afiliasi tetap menjaga status sebagai bank lokal dengan kepemilikan dan manajemen lokal. Namun juga terus melakukan hubungan permanen dengan pemilik asing, termasuk kemampuan menyerap keahlian internasional dari pemilik asing. Kerugian potensial yang mungkin muncul biasanya sama seperti patungan pada umumnya. Beberapa pemilik tidak setuju dengan atau terhadap suatu kebijakan tersebut. Selanjutnya ada perbandingan pelayanan bank internasional. Yang ke-1 yaitu ada sistem transfer giro. Kata giro berasal dari bahasa Yunani yaitu gyros yang berarti lingkaran atau putaran. Sistem giro adalah jaringan transfer uang yang biasanya dijalankan oleh kantor pos yang ditunjukkan untuk mempermudah transfer. Rekening giro tidak mendapatkan bunga, perangko gratis, dan biaya transaksi bisa gratis atau sangat nominal. Yang kedua ada menghitung biaya bunga. Biaya bunga lokal dapat dihitung dengan berbagai cara. Di Eropa banyak cenderung meminjamkan uang atas dasar overdraft, di mana peminjam menarik uang atau melawan garis kredit yang telah dilakukan sebelumnya. Biaya bunga dikenakan pada overdraft balance setiap hari. Pinjaman hanya pembayaran bunga atas dana yang digunakan. Yang ketiga ada jasa-jasa yang ditawarkan. Bank yang beroperasi secara global melayani berbagai macam jasa sebagai bank lokal. Bank internasional biasanya lebih canggih dalam pembiayaan impor dan ekspor serta menangani transaksi falas, menawarkan bantuan menarik dana, lebih berpengalaman dan tertarik untuk membantu pembiayaan industrial dalam jangka menengah dan panjang. Yang terakhir yaitu ada resiko pinjaman internasional kepada NSB atau negara sedang berkembang. Memperkirakan resiko pinjaman internasional biasanya lebih kompleks dibandingkan pinjaman dalam negeri, terutama karena perbankan internasional dilakukan dalam lingkungan hukum, politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Pinjaman perbankan bagi NSB atau negara sedang berkembang tumbuh sangat cepat sejak awal 80-an. Pada musim panas tahun 1982, pasar-pasar keuangan internasional digoncang oleh wabah berupa tidak mempunyai sejumlah NSB membayar hutang-hutang mereka kepada sejumlah bank-bank utama. Inilah yang menandai munculnya krisis utang internasional. Akibatnya setelah itu pinjaman ke NSB dihentikan secara cepat, setidaknya sejauh berkurang dibandingkan masa sebelum krisis utang meluas. Oleh karena itu, resiko yang dihadapi oleh pinjaman internasional dapat digolongkan menjadi 1. Resiko komersial atau commercial risk. Resiko ini terutama berkaitan dengan kemungkinan perkiraan bahwa langganan internasional tidak mampu membayar utang-utangnya karena alasan bisnis. Yang kedua ada resiko negara atau country risk. Resiko ini merupakan kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di suatu negara akan mempengaruhi kemampuan perusahaan atau pemerintah yang menjadi langganan bank dalam melunasi peminjamannya. Resiko negara dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Ada political risk atau
coverage yang muncul karena negara yang bersangkutan menggunakan kekuasaannya untuk mengeplang utang atau mungkin melarang perusahaan-perusahaan di negara tersebut untuk melunasi kewajibannya. Yang kedua ada foreign currency risk yang muncul karena terdapat perubahan yang tidak diharapkan dalam kurs falas yang pada gilirannya mengubah nilai pembayaran bunga dan pinjaman oleh pinjaman internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.